Assalamualaikum Bu Widya, apa kabar? Sebelumnya kita sudah sampaikan untuk melakukan sesi coaching pada hari ini. Apakah Bu Widya sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Ya, Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Widya sehat Ibu. Widya siap Ibu. Ya Bu Widya, apa yang Bu Widya fokuskan untuk sesi coaching kita hari ini? Baiklah Ibu, hari ini dalam sesi ini saya ingin fokuskan mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar kelompok Ibu. Banyaknya siswa yang pasif saat berkelompok Ibu. Bagus tujuan Ibu Widya. Jadi yang ingin Bu Widya capai setelah menemukan strategi yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa kita saat mereka bekerja dalam kelompok ya. Iya Ibu, saya merasa beberapa siswa terlalu dominan sementara yang lainnya tidak berpartisipasi Bu dalam kelompok. Seperti itu Ibu. Baik Bu Widya, mari kita coba mengidentifikasi masalahnya. Mengapa menurut Bu Widya ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam diskusi kelompok tersebut? Saya pikir mereka mungkin merasa tidak percaya diri atau mereka tidak tahu kapan harus berbicara. Selain itu, saya belum memberikan peran khusus kepada anggota kelompok Ibu, jadi tidak ada yang mendorong mereka untuk aktif. Oh, itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Apakah Ibu melihat pola atau situasi tertentu di mana mereka mulai pasif? Misalnya pada saat baru mulai melaksanakan diskusi atau di tengah-tengah kegiatan diskusi? Biasanya di awal diskusi, siswa yang lebih vokal langsung mengambil alih Ibu, dan yang lain jadi menunggu atau merasa segan untuk ikut bicara. Oh, ya, menarik sekali ya Bu Widya. Jadi kelihatannya siswa yang pasif mungkin butuh lebih banyak struktur atau dorongan dari Ibu Widya supaya semua siswa di dalam kelas itu merasa terlibat dalam diskusi. Dan Ibu, apakah Ibu sudah memberikan instruksi atau peran yang spesifik sebelumnya? Belum Ibu, biasanya hanya meminta mereka untuk berdiskusi secara umum tanpa membagi mereka pada tugas masing-masing. Mungkin itu ya salah satu yang perlu Widya perbaiki Ibu. Baik Bu Widya, kita sudah menemukan beberapa alasan mengapa siswa Bu Widya itu dalam belajar kelompok kurang aktif. Mari kita mulai menyusun bagaimana rencana yang akan kita lakukan supaya siswa Bu Widya itu dalam pembelajaran kelompok bisa aktif. Jadi menurut Bu Widya, apa yang harus dilakukan untuk perhatikan atau supaya siswa Bu Widya itu terlibat tidak aktif di dalam belajar kelompok? Saya berpikir begini Bu, untuk memberikan peran yang lebih spesifik kepada setiap anggota kelompok, seperti ada pencatat, moderator, atau penyaji. Dengan begitu, setiap siswa punya tanggung jawab untuk berpartisipasi. Ya, itu ide yang bagus Bu Widya. Bagaimana Bu Dia mengatur waktunya? Apakah Ibu Widya berpikir untuk memberikan waktu tertentu bagi setiap peran agar siswa itu terlibat di dalam diskusi kelompok? Ya Bu, saya akan memberikan waktu berbicara bagi masing-masing anggota kelompok, misalnya 2-3 menit per orangnya, agar setiap siswa punya kesempatan yang sama untuk berbicara sesuai dengan perannya masing-masing Ibu. Ya, mantap Bu Widya. Itu bisa membantu Ibu Widya dalam menjaga keseimbangan di dalam kelompok diskusi. Bagaimana Bu Widya memperkenalkan peran tersebut kepada siswa agar mereka ini mengerti apa tujuan dan tanggung jawab mereka masing-masing?
Saya akan menjelaskan Ibu di awal sebelum diskusi dimulai dan mungkin memberikan contoh singkat tentang apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan peran mereka masing-masing, Ibu. Oh, jadi rencananya Ibu Widya akan memberikan peran khusus kepada siswa dan mengatur waktu berbicara agar semuanya terlibat, serta menjelaskan peran tersebut di awal pembelajaran dan menerapkannya, dan kapan Bu Widya ini menerapkan strategi tersebut. Saya akan mencoba Ibu strategi ini pada sesi diskusi minggu depan, Ibu. Saya sudah punya rencana pembelajaran yang sesuai untuk menerapkannya. Nah, bagus Bu Widya. Bagaimana Bu Widya bisa memastikan bahwa semua siswa Bu Widya ini bisa memahami perannya masing-masing dan mereka benar-benar menjalankan perannya tersebut? Baik Ibu, saya akan mencoba berkeliling saat mereka berdiskusi untuk memantau dan memastikan bahwa mereka mengikuti peran yang sudah ditentukan. Jika ada yang kurang aktif, saya akan memberi dorongan tambahan, Ibu. Ya, mantap sekali Bu Widya. Setelah sesi diskusi ini selesai, apakah Ibu Widya akan melakukan evaluasi terhadap siswa kita tentang bagaimana perasaan mereka terhadap peran baru ini? Iya Ibu, saya berencana untuk mengadakan refleksi singkat di akhir diskusi nantinya agar siswa bisa memberikan umpan balik bagaimana peran mereka tersebut dalam membantu mereka, dalam membantu keaktifan mereka, Ibu. Ya, mantap strateginya Bu Widya. Strategi yang Ibu rencanakan sangat baik. Setelah sesi diskusi ini dilakukan minggu depan, apa yang menurut Ibu penting untuk diperhatikan atau yang dipelajari dari hasilnya? Saya ingin melihat apakah dengan adanya peran ini siswa yang biasanya kurang aktif atau pasif, Ibu, jadi lebih aktif. Saya juga ingin tahu apakah perkembangan waktu berbicara membuat diskusi menjadi lebih seimbang, Ibu. Jadi ada kebelenan dari mereka, ada tugas masing-masing dari mereka. Mereka akan melakukan hal yang membuat mereka menjadi aktif kembali, Ibu, sesama mereka. Seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Widya. Kita bisa mengadakan sesi lanjutan untuk mengevaluasi saat diskusi ini dan mengambil pelajaran dari tindak lanjutnya. Semoga strategi yang Ibu Widya lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu, saya juga berharap demikian. Saya akan memberitahu Ibu bagaimana perkembangannya nantinya dalam pembelajaran yang saya lakukan minggu depan, Ibu. Nah, setelah kita bercerita panjang lebar dari awal tadi, bagaimana perasaan Ibu Widya setelah kita bercerita sekarang? Saya merasa senang Ibu sudah berbagi cerita dengan Ibu dan dengan hal-hal yang Ibu tanyakan yang bisa membuka pikiran saya apa yang harus saya lakukan untuk permasalahan yang saya temui ini, Ibu. Ya baik Bu Widya, sekian dulu untuk sesi kita kali ini. Kita akan lanjutkan di lain waktu. Terima kasih atas kesediaan Ibu Widya. Terima kasih Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas saran atau dukungan yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu Widya. Halo Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Katanya ada yang mau didiskusikan dengan saya, Bu. Ya Bu Widya, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Saya mau sedikit bercerita dengan Ibu apa yang menjadi dilema pada saya pada saat sekarang ini. Apa itu Bu yang menjadi dilema bagi Ibu? Saya bingung Bu,
melihat siswa saya banyak yang pasif waktu saya mengajar di dalam kelas. Selain itu, apa yang Ibu Fitri rasakan jika siswa Ibu pasif dalam kelas saat Ibu mengajar? Saya merasa khawatir Bu dan sedih, Bu Widya. Saya ingin siswa saya itu aktif di dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Oh begitu, jadi tujuan Ibu ingin siswa Ibu aktif dalam pembelajaran Ibu. Ya Bu. Baiklah, kita akan coba identifikasi masalahnya. Mengapa menurut Ibu Fitri siswa Ibu pasif dalam pembelajaran Ibu? Apa faktor penyebab siswa Ibu pasif di kelas? Menurut saya yang menyebabkan siswa saya itu pasif dalam proses pembelajaran di dalam kelas, satu-satunya pembelajar yang saya dapat yaitu di saat jam itu saya mengajar pada jam akhir Bu. Jadi pada jam terakhir ini anak sudah merasa lelah karena sudah mengikuti proses pembelajarannya dari awal. Oke, itu bisa jadi penyebabnya Ibu. Bagaimana kondisi belajar siswa Ibu di kelas? Siswa saya biasanya kalau di jam akhir itu ada yang tertidur, ada juga yang meletakkan kepalanya di atas tangan Ibu. Jadi saya merasa khawatir nanti apa yang pembelajaran yang saya berikan itu anak-anak ini tidak paham dengan materi yang saya ajarkan. Jadi di waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat sulit bagi anak untuk menerima pembelajaran karena saya itu sering dapat jadwal jam mengajarnya di waktu jam terakhir, Ibu. Menarik juga ini kita bahas Ibu karena kadang ini adalah masalah umum ya Bu, terjadi apalagi sekarang musim panas ya Bu, atau jadi kalau jam terakhir itu agak panas jadi kondisi anak akan mudah cepat lelah ya Ibu. Iya Bu Widya. Apa yang kalau begitu apa yang pernah Ibu berikan dalam pembelajaran Ibu? Apakah Ibu pernah menggunakan teknologi? Pernah Ibu, saya menggunakan teknologi, tapi saya juga menggunakan dengan sistem ceramah. Saya biasanya hanya bertanya kepada siswa. Pernah saya mendengarkan materi ini dan saya bertanya mengenai materi saya sebelum yang saya jelaskan. Oke, baiklah Ibu, kita sudah menemukan beberapa alasannya mengapa siswa kurang aktif dalam pembelajaran Bu Fitri. Menurut Ibu, apakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa agar tidak pasif dalam pembelajaran Ibu? Saya berpikir untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif walau tidak menggunakan IT. Saya juga bisa membuat media yang bisa siswa saya akan aktif dalam pembelajaran seperti menggunakan chart atau alat langsung seperti Fuzel untuk mengaktifkan vocabulary-nya dan saya akan membuat kelompok belajar dan memberikan peran masing-masing pada mereka di dalam proses pembelajarannya. Oke, itu ide yang bagus Ibu. Bagaimana dengan kondisi kelas Ibu? Apakah Ibu berpikir untuk pindah jam pembelajaran atau membuat sirkulasi udara yang nyaman untuk siswa? Saya kondisikan dengan metode pembelajaran saya saja, Bu, agar siswa tidak mengantuk pada saat jam pembelajaran saya, karena kipas angin yang tidak full, saya akan mengajak mereka itu dengan ice breaking, Bu, atau dengan cara bergoyang, dengan mengasah kemampuan otaknya, sehingga mereka itu bisa dengan fokus mengikuti pembelajaran saya, atau bisa juga saya menggunakan nanti dengan trik mindfulness di dalam proses pembelajaran tersebut. Bagus Ibu. Berapa lama ice breaking yang akan Ibu berikan? Tergantung kondisinya nanti Ibu, sekitar waktunya 10 menit
di sela-sela waktu pembelajaran. Jadi rencana Ibu akan memberikan ice breaking sebelum mulai pembelajaran dan saat mereka jenuh dan mengantuk saat belajar, serta Iya, akan Bu. memberikan pembelajaran yang menarik, baik menggunakan IT maupun pembelajaran menggunakan puzzle dan chart. Iya, Bu. Kapan rencana Ibu akan lakukan? Saya akan mencoba strategi ini pada pembelajaran minggu depan. Saya sudah punya rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari siswa saya, Bu. Bagus. Bagaimana Ibu memastikan bahwa siswa Ibu tertarik dengan metode yang Ibu berikan? Saya akan membuat media-media yang sangat menarik di saat pembelajaran yang akan saya lakukan agar saya tahu keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan itu berhasil, dan itu akan saya lakukan terus-menerus di dalam proses pembelajaran yang saya berikan kepada siswa saya, Bu. Baiklah Ibu,